Kita berdoa. Syukur dan sukacita kami datang dalam hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini sudah berlangsung dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bila Roh-Mu yang boleh bekerja dan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sangat-sangat bersyukur di mana pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali untuk bisa beribadah di tempat ini. Baik, langsung saja sebagai renungan firman kita pada saat ini terambil di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Yosua pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Jika sudah menemukan, katakan amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membacakan ayat ini secara responsoria. Kaum Adam membacakan ayat yang pertama, kaum Hawa membacakan ayat yang kedua begitu seterusnya. Di bawah perikop kemenangan orang Israel. 1, 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan gunung yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baalat, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya yang ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu orang pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan menyelamatkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam tema ataupun poin perikop ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari perikop ini. Perikop ini mengatakan kemenangan orang Israel. Kemenangan yang diperoleh atau yang didapatkan orang Israel pada waktu itu di masa kepemimpinan Yosua. Kita tahu sebelum Yosua memimpin bangsa Israel pada saat itu, Musa yang memimpin bangsa Israel. Dan setelah Musa mati, dialihkan kepada Yosua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memberikan tema bagi kita, bersama Tuhan ada kemenangan. Amin. Sekali lagi, bersama Tuhan ada kemenangan. Amin. Kata kemenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerjemahkan secara umum ke dalam konteks menang dalam perkara. Sekali lagi, menang dalam perkara. Definisinya meliputi hal menang yang diperoleh dengan perjuangan berat. Di dalam kehidupan kita,
sebagai manusia biasa, banyak sekali perkara masalah yang ada di dalam kehidupan kita ataupun yang kita hadapi pada saat ini. Kita tahu Yosua mendapatkan banyak kemenangan atau mendapatkan begitu banyak kemenangan-kemenangan pada saat itu. Dia berjuang untuk mendapatkannya karena ia mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membawa di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai mahasiswa-mahasiswi, banyak sekali perkara ataupun masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Perkara uang makan, skripsi bagi semester 6 yang saat ini yang akan menyusun skripsi, termasuk dengan tugas-tugas kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita mengatasi perkara-perkara itu? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ataupun perkara itu? Hanya dengan satu cara, saudara-saudari, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Seperti tema kita pada saat ini, bersama Tuhan ada kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Yosua bagaimana dia mendapatkan kemenangan ini. Cara Yosua mendapatkan kemenangan ini yang pertama, poin pertama, mengikuti perintah Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Yosua pasal 11 ayatnya yang ke-6 bagian A. Saya akan membacakan bagi kita. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel." Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah engkau takut." Sekali-sekali janganlah engkau takut. Di dalam firman Tuhan ini tidak tertulis sama sekali Yosua takut melawan mereka, karena ia percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika seandainya pada saat itu pun Yosua ada rasa ketakutan di dalam dirinya, dia tidak akan mendapatkan kemenangan tersebut. Dan pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah yang menimpa pun hidup kita pada saat ini, percayalah, satu kata buat kita, andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Cara Yosua mendapatkan kemenangan yang kedua, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sekali lagi, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Yosua pasal 11 ayatnya yang ke-6 bagian B. Saya akan membacakan bagi kita. "Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Yosua melakukan perintah ini di ayatnya yang ke-9. Terlihat jelas bagi kita, saya akan membacakan bagi kita. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Disitulah Yosua melakukan perintah-perintah Tuhan tersebut. Di ayatnya yang ke-9 kita sudah bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara melihatnya. Tuhan berfirman kepada Yosua dan Tuhan memberikan perintah bagi Yosua, dan perintah itu dilakukan oleh Yosua. Dia tidak berkata, saya tidak melakukan perintah itu, saya tidak mau, karena saya tidak bisa. Orang pada saat itu banyak, saya tidak bisa melawannya. Tapi dia percaya, dia bersama Tuhan dengan melakukan segala perintah itu. Dia percaya bahwa dia sanggup melakukannya. Cara Yosua mendapatkan kemenangan yang ketiga, yaitu tidak mengabaikan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita bisa melihat di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita.
Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah yang dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di sini terlihat jelas kepada kita di mana Tuhan berfirman kepada Musa sebelumnya, dan Musa menyampaikan kepada Yosua pada saat ini, dan perintah itu akan dilakukan oleh Yosua. Dia tidak pernah mengabaikan perintah itu. Apa yang dilakukan oleh Musa sebelumnya, dia juga akan melakukan itu pada saat itu. Segala perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, begitupun Musa menyampaikan itu kepada Yosua, Yosua menyampaikan itu juga kepada orang-orang Israel. Itulah cara Yosua mendapatkan kemenangan itu. Yang pertama tadi mengikuti, kedua melakukan, ketiga tidak mengabaikan perintah Tuhan. Kita bawa di dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, khususnya sebagai mahasiswa. Mungkin sebentar ke depannya kita akan mendapatkan yang namanya gelar S1. Apakah segampang itu kita akan mendapatkan hal itu? Tidak, saudara. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Seperti Pak Yosua pada saat ini, dia mendapatkan kemenangan itu karena dia mengikuti, melakukan, bahkan tidak mengabaikan perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi dia. Pada saat ini kita akan membawa dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apakah kita mendapatkan gelar itu datang kepada kita secara tiba-tiba? Kita duduk di sini, di tempat ini, belajar di sini hanya dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita seperti peraturan-peraturan yang ada? Tidak, saudara. Peraturan yang ada kita akan melakukannya, mengikutinya, dan tidak mengabaikannya. Itulah kita di tempat ini. Tuhan berfirman bagi kita bagaimana kita mengikuti segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita. Mungkin kita berkata pada saat ini, saya tidak mampu melewati ini, saya tidak mampu mengikuti ini. Kita fokus pada diri kita, fokus pada kepribadian kita. Tapi ingat, suatu saat disitulah ada kegagalan kita, disitulah ada kejatuhan kita, disitulah tandanya kita jatuh karena kita tidak mau diatur. Kalau kita mau diatur, kita juga harus menuruti peraturan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di mana setelah Yosua melakukan tiga hal itu, mengikuti, melakukan, dan tidak mengabaikan perintah Tuhan, di sini kita melihat bagaimana kemenangan yang didapatkan oleh Yosua. Yaitu yang pertama, merebut tanah, merebut seluruh negeri itu. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-23 bagian A. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan yang kedua, kedamaian bagi orang Israel. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-23 bagian B. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terlihat jelas ketaatan Yosua pada saat itu, di mana setelah yang mengikuti perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan tidak pernah mengabaikan perintah-perintah itu, disitulah terjadi kemenangan bagi orang Israel. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita
bahwa kita mengikuti segala apapun yang harus kita ikuti, melakukan segala apapun yang telah diperintahkan kepada kita, dan tidak pernah mengabaikan. Itu adalah satu jalan bagi kita menuju kesuksesan. Baik, kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam melakukan segala sesuatu, andalkanlah Tuhan, maka semuanya akan dipermudah bagi kita, asalkan kita berjalan bersama Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ada satu kata mutiara yang saya berikan bagi kita bisa membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tantangan yang terbesar dalam hidup bisa menjadi mujizat terhebat dalam hidup kita. Persoalan bisa menjadi kesaksian hidup kita. Ketika kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kaesta bawa kita dalam doa berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk mengikuti perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan tidak mengabaikannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa melakukan ketiga hal ini di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia secara luar biasa agar menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai dimanapun dia berada. Demikianlah doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibu Kaci ke depan presentasikan itu yang sudah ditulis.